Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Abdullah Afan Sulaiman, guru mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah adik-adik, pembelajaran online kita pada hari ini di semester genap, di semester 2, kita telah masuk di bab 3. Bab 3, perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Bab 3, perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kompetensi dasarnya untuk materi kita pada hari ini, kompetensi dasarnya adalah menghayati nilai-nilai positif Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat. Kompetensi dasarnya adalah menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam. Indikatornya adalah menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Indikator menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Khulafaur Rasyidin, khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapatkan petunjuk. Jadi kata Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi dua kata, khalifah dan Ar-Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi adik-adik, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, sebagai pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah. Dalam bahasa Arab disebut Khalifati Rasulillah. Abu Bakar menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulullah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah.
Yang dimaksud adalah penggantinya Rasul setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan khalifah yang keempat adalah Ali bin Abu Thalib. Jadi jumlah sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin ada 4. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abu Thalib. Adik-adik, mereka semua adalah para sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang paling dekat, setia menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tercatat paling dekat dan paling terkenal dalam membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu ada banyak, tapi sahabat yang paling akrab, sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling terkenal adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin yang menemani Rasulullah membela ajaran agama Islam. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan musyawarah, kesepakatan bersama umat Islam. Jadi khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diangkat menjadi khalifah berdasarkan keputusan, kesepakatan hasil musyawarah umat Islam saat itu. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Bagaimana latar belakangnya? Bagaimana sejarahnya muncul Khulafaur Rasyidin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi di kota Madinah. Adik-adik yang ada di rumah, kita harus tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi di kota Madinah. Saat itu umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 63 tahun. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Sebelumnya itu selama 13 hari Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Nabi sakit mulai dari tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Nah, pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri proses pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari menguburkan sahabat di kuburan Baqi, di makamnya Baqi, Rasulullah jatuh sakit. Jadi pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri proses pemakaman, pengkuburan salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Suhu tubuhnya sangat panas, melebihi ukuran manusia normal, panas sekali. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin hari semakin melemah. Semakin hari semakin sakit, panas, lemah tubuhnya. 4 hari jelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tidak mampu lagi untuk berdiri sholat. 4 hari jelang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Sehingga adik-adik,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sahabat setianya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi menunjuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ditunjuk untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Jadi ketika Nabi udah mulai sakit parah, udah mulai lemah tubuhnya, Nabi menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam sholat 5 waktu. Dari situlah para sahabat-sahabat Nabi mulai merasakan tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan mereka. Kondisinya udah mulai lemah, badannya mulai panas, tak mampu untuk berdiri sholat, tak mampu untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Sahabat-sahabat mulai merasakan bahwa ada tanda-tanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi meninggalkan mereka. Dan kemudian para sahabat-sahabat berkumpul dari golongan Muhajirin, dari golongan Ansor, berkumpul, bermusyawarah, mengambil keputusan bahwasanya harus ada pengganti yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat berkumpul dari golongan Muhajirin, dari golongan Ansor, mengambil keputusan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih? Alasan kenapa Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama? Kok bukan Umar bin Khattab? Kok bukan Utsman bin Affan? Kok bukan Ali bin Abu Thalib? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dipilih, diangkat menjadi khalifah pertama? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk menjadi pengganti imam sholat. Yang kedua adalah sahabat setia, sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi sahabat Abu Bakar adalah sahabat paling setia Nabi Muhammad dan sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga alasan kenapa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama, alasan yang ketiga karena Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang artinya yang terpercaya. Abu Bakar termasuk orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga dijuluki As-Siddiq, yang artinya yang terpercaya. Di mana orang-orang kafir Quraisy sewaktu itu tidak percaya. Mereka mengatakan mustahil, bohong kau Muhammad, kau pendusta, masa bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat begitu cepat, sepertiga malam. Mustahil, pembohong, tukang tipu kau Muhammad. Orang-orang kafir tidak percaya, tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang pertama kali percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ada perkataan yang keluar dari ucapan Rasulullah,
Dia adalah orang yang pertama kali percaya dengan kejadian tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah terpilih menjadi khalifah, langkah pertama, langkah awal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah pertama adalah beliau memimpin prosesi pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ia dilantik menjadi khalifah pertama, langkah pertama ia memimpin proses pemakaman, pengkuburan manusia yang paling mulia, Al-Maksum, yang terjaga dari dosa-dosa, Khatamul Anbiya, penutup dari semua pintu kenabian, Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna, yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 3, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah surah yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun adalah surah Al-Ma'idah ayat 3. Berakhir sudah pembelajaran online kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Afan sampaikan, adik-adik bisa mengerti, adik-adik bisa paham materi yang Bapak Afan sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi keluarga, berguna bagi agama, berguna bagi bangsa dan negara. Kalau ada pertanyaan yang ingin adik-adik sampaikan, silakan kirim pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube. Jangan lupa adik-adik untuk like and subscribe di channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.